kembali ke channel saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah fisika modern, yaitu bagaimana fisika modern itu merupakan sebuah jembatan dari fisika klasik ke fisika kuantum. Nah, fisika modern itu penggagasnya siapa? Sebenarnya penggagasnya itu bisa dibilang adalah Max Planck. Tapi yang bikin revolusioner itu adalah Einstein, De Broglie, Schrödinger dan teman-teman lainnya. Tapi yang paling utama memang Einstein. Itulah kenapa pada saat itu Einstein jadi terkenal sekali. Jadi gini, sejarahnya itu pada saat akhir 1900 itu ada sebuah fenomena, yaitu radiasi benda hitam yang itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika saat itu. Nah, kemudian kita skip saat ini ya, radiasi benda hitam itu kita skip dulu. Nah, pada saat itu fisikawan itu ada dua tipe, yaitu tipe pertama adalah tipe yang percaya, yang meyakini bahwa cahaya itu adalah partikel. Yang tipe kedua adalah fisikawan yang meyakini bahwa cahaya merupakan gelombang. Nah gitu. Pertanyaan saya, siapakah yang benar? Nah sekarang saya akan ceritakan sejarah dulu. Kalau secara eksperimen, dari eksperimen Young, eksperimen difraksi atau macam-macam, itu membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang gitu. Dari banyak eksperimen dilakukan itu terbukti bahwa cahaya merupakan gelombang. Tapi mengapa masih ada fisikawan yang percaya bahwa cahaya itu merupakan partikel? Itu bisa menurut kesejarahnya karena mereka itu mempercayai pendapat Isaac Newton. Isaac Newton itu benar selama ratusan tahun, jadi mereka kayaknya susah untuk move on dari situ gitu loh, seperti itu. Dan itu bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian pada saat menggunakan cahaya merupakan gelombang itu ternyata tidak bisa menjelaskan teori radiasi benda hitam gitu. Nah, ketidakmampuan untuk melakukan atau meneliti atau ngepaske teori dengan eksperimen radiasi benda hitam itulah yang nanti disebut sebagai ultraviolet catastrophe atau istilahnya bencana ultra ungu. Nah ini menarik ya. Jadi, pada saat ini ternyata Max Planck itu menemukan sebuah solusi bahwa bisa jadi dengan mengubah sedikit sifat dari cahaya, istilahnya kita definisikan ulang bahwa cahaya itu datang dalam bentuk paket-paket gelombang, paket-paket. Nah, paket-paket gelombang. Nah, dengan menggunakan definisi itu ternyata terbukti rumusnya, secara teorinya itu bisa melengkapi eksperimen. Jadi eksperimen dan teori itu bisa pas gitu loh. Seperti itu. Tapi Planck mengatakan bahwa cahaya merupakan paket-paket gelombang itu tidak secara eksplisit mengatakan bahwa cahaya itu merupakan partikel. Nah, pada saat itu beberapa saat kemudian Einstein langsung menembak mengatakan bahwa cahaya punya sifat partikel gitu. Itu menariknya di situ. Kemudian untuk membuktikan pernyataannya, Einstein itu membuat eksperimen bernama photoelectric effect atau istilahnya efek fotolistrik. Ada semacam device dengan menggunakan cahaya dengan frekuensi energi tertentu ditembakkan kepada sebuah bahan. Itu dari eksperimen itu ternyata terbukti bahwa cahaya punya sifat partikel. Nah, sejak awal itu fisikawan yang meyakini bahwa cahaya merupakan partikel itu hampir tersisihkan karena semua teori itu mendukung cahaya merupakan gelombang. Hanya saja gara-gara Einstein terbukti bahwa cahaya itu ternyata punya sifat partikel. Nah, pertanyaan saya, dengan dua pembuktian, cahaya bisa dibuktikan merupakan gelombang dan cahaya juga bisa dibuktikan secara partikel, lalu yang benar itu cahaya partikel atau cahaya itu gelombang? Nah, Einstein mengatakan cahaya itu punya sifat dua-duanya, oleh karena itu disebut dualisme gelombang dan partikel. Nah, ini menariknya di situ. Ternyata tidak benar satu, tapi kedua-duanya benar gitu loh. Mazhabnya yang mengatakan cahaya merupakan partikel dan cahaya merupakan gelombang itu sebenarnya ya sama gitu loh, maksudnya itu ya sah-sah semua gitu. Jadi Einstein mendamaikan itu. Menariknya karena kalimat itu akhirnya mendukung beberapa ilmuwan selanjutnya untuk mendeklarasikan yang disebut sebagai fisika kuantum. Itu asalnya sebenarnya berasal dari situ. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya esok hari.